Sebagai seorang muslim yang baik dan beriman, kita wajib mempunyai 3 sifat berikut. Yang pertama yaitu syukur nikmat, yang kedua hidup sederhana, dan yang ketiga harus selalu rendah hati. Sebagai seorang muslim yang beriman, bila mendapatkan kenikmatan atau anugerah dari Allah SWT, wajib bersyukur kepadanya. Karena Allah SWT telah berjanji bahwa siapa yang mau bersyukur kepadanya, niscaya Allah akan menambah nikmatnya. Syukur artinya perasaan yang senang dan berterima kasih terhadap nikmat yang telah diterimanya. Syukur dapat diwujudkan dengan lisan yang disebut syukur bil lisan, dan dapat pula diwujudkan dengan perbuatan yang disebut syukur bil hal. Syukur bil lisan itu dengan ucapan alhamdulillah, yang artinya segala puji itu kepunyaan Allah SWT. Sedang syukur bil hal itu dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut sesuai dengan kehendak atau perintah yang memberi nikmat, yaitu Allah SWT. Misalnya, seseorang menerima nikmat rezeki, maka syukur bil lisannya dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan kesadaran atau keyakinan bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah SWT, atau berkeyakinan bahwa rezeki itu datang atas karunia Allah SWT. Kemudian diikuti dengan syukur bil hal, yaitu dengan bersedekah, infak, atau mengeluarkan zakatnya dari sebagian rezeki tersebut. Nikmat yang kita terima dari Allah itu sebenarnya banyak sekali. Karena sifat Rahman Allah, maka banyak nikmat yang telah kita terima dari Allah. Bahkan siapapun tak ada yang dapat menghitung besar dan banyaknya nikmat Allah yang kita terima itu. Yang demikian ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Biarpun kita ini tidak dapat menghitung nikmat Allah yang telah kita terima, namun demikian Allah masih akan menambah nikmat yang lebih banyak lagi bagi siapa yang mau bersyukur. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmatku, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengkufuri atas nikmatku, sesungguhnya azabku amat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ada beberapa macam-macam nikmat dan cara mensyukurinya. Pertama, nikmat jasmani, yaitu nikmat yang berhubungan dengan jasmani manusia, berupa jasad yang sehat lagi pula yang sempurna. Kita bisa hidup sehat, kita bisa bernafas dengan segar, kita bisa berjalan, kita bisa berlari. Itu adalah nikmat jasmani yang diberikan oleh Allah SWT. Cara mensyukurinya dengan memanfaatkan kesehatan kita untuk hal-hal yang berguna bagi dirinya dan orang lain tentunya. Contohnya berolahraga, bergotong royong, membantu orang lain, beribadah, dan sebagainya. Yang kedua ada nikmat rohani, yaitu nikmat karunia Allah yang tidak bisa dilihat dan diraba, tetapi bisa dirasakan, seperti akal yang sehat, perasaan yang halus, dan hati yang beriman. Cara mensyukurinya dengan memanfaatkan sebaik-baiknya agar timbul sifat-sifat terpuji pada dirinya, termasuk akhlak terpuji, ya, itu adalah sifat
daripada nikmat rohani. Yang ketiga ada nikmat rezeki, yaitu nikmat materi atau harta benda yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, cara mensyukurinya dengan bersedekah, infak, serta ibadah-ibadah sosial lainnya, termasuk membantu orang lain, membantu fakir miskin, membantu orang yang gak bisa terpenuhi kebutuhannya dan sebagainya. Sikap kedua yang harus dimiliki oleh pribadi seorang muslim yang baik yaitu hidup sederhana. Hidup sederhana itu artinya hidup secara wajar dan secukupnya. Maksudnya tidak berlebih-lebihan, namun juga tidak nista atau sengsara. Ajaran Islam sangat menganjurkan untuk hidup sederhana, tidak boros dan tidak berlebih-lebihan. Baik dalam berpakaian, makan, minum, sedekah, sekalipun tidak boleh berlebih-lebihan, yang dalam bahasa Arab berlebih-lebihan adalah israf atau dalam bahasa agamanya israf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk berlebih-lebihan. Untuk membangkitkan semangat hidup sederhana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada umatnya, yang artinya, apabila kamu melihat seseorang dikaruniai kelebihan dengan harta yang melimpah-limpah dan dengan kecantikannya, maka menengok pulalah kepada orang-orang yang hidup serba kekurangan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya kita diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hidup jangan berlebih-lebihan. Kalau kita orang yang berpunya, kita harus selalu menengok ke bawah lagi. Ternyata masih banyak orang yang masih membutuhkan, orang yang masih nggak seperti kita. Manfaat hidup sederhana yaitu pertama, akan mendapatkan ketenangan hidup karena tidak silau dengan kemewahan orang lain. Yang kedua, terpupuk sifat qanaah. Sifat qanaah itu adalah sifat menerima apa adanya dengan cara memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diterimanya. Yang ketiga, tidak mudah putus asa manakala sedang tertimpa kesulitan karena sudah terbiasa dengan hidup sederhana. Yang terakhir, manfaat dari hidup sederhana yaitu terhindar dari sifat serakah dan rakus. Sikap berikutnya yang harus dimiliki oleh pribadi seorang muslim beriman yang baik yaitu rendah hati. Rendah hati adalah sikap hidup yang bersahaja, tidak suka menonjolkan diri, tidak sombong atau takabur, dan tidak angkuh. Sifat rendah hati dalam ajaran Islam disebut dengan istilah sifat tawadhu. Kita sebagai seorang muslim hendaklah dapat menunjukkan keluhuran budi pekerti kita dengan sikap rendah hati, tidak menyombongkan dan juga tidak angkuh. Dalam pergaulan, berbicara dengan siapapun dapat menunjukkan keramahannya. Sekalipun sebenarnya dia memiliki kelebihan baik dari segi harta kekayaan, kepandaian, ataupun pangkat dibanding dengan orang lain. Orang yang rendah hati dalam pergaulan akan menganggap orang lain sama dengan dirinya, bersifat sopan santun, toleran, menghormati, dan menghargai orang lain. Sekalipun terkadang pendapat orang lain itu tidak sepaham dengan pendapat dirinya. Nah, kebalikan dari sifat rendah hati adalah sikap takabur atau sifat takabur atau sombong. Orang yang bersifat sombong, angkuh, dan egois, dia suka menonjolkan kelebihannya dirinya di hadapan orang lain, seperti suka memperlihatkan kekayaannya, memamerkan kepandaiannya, menyombongkan kepangkatannya, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu dilakukan dengan tujuan agar mendapat pujian atau sanjungan dari orang lain. Di samping juga berkeinginan agar pendapatnya diterima karena ia anggap yang paling benar. Dan
juga berkeinginan agar perintahnya selalu ditaati atau dituruti dan lain sebagainya. Orang yang bersifat sombong seperti ini tidak hanya dijauhi oleh orang lain saja, tetapi juga akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan peringatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berikut ini. Innallaha auha ilayya an tawaddu'u hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku supaya kamu sekalian bertawadhu atau rendah hati, sehingga tak ada seorang pun yang menyombongkan dirinya terhadap lainnya, dan tidak ada seorang pun yang menganiaya terhadap orang lain. Hadis riwayat Muslim.